Hi gorgeous, thank you so much for clicking this video and welcome back to my little home here in YouTube. Gak kerasa banget kita udah di penghujung tahun 2021. Kayaknya aku bakalan upload video ini tanggal 31 nanti. Dan di penghujung tahun ini aku ngerasa aku gak mau bahas yang berat-berat. Jadi kita bakalan get ready with me aja sambil ngobrol-ngobrol akhir tahun. But before we start, please don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell so you can show love and support happy grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. Muka aku udah settingan pabrik, kecuali alis. Aku udah pakai alis dan udah pakai soft lens juga. Sebelum mulai aku mau pakai si Studio Tropic Rescue RX Face Purifying Mist. Sebenarnya ini kayak multi-purpose mist gitu untuk antibakterial, and I love it so much karena itu membantu banget buat jerawat-jerawat aku dan mengurangi kemerahan-kemerahan di muka aku. Selanjutnya aku bakalan pakai Studio Tropic Original Priming Water yang warna abu-abu ini. You guys, I just woke up. Aku bahkan masih sarapan, belum ngabisin sarapan aku. Dan di bawah anak-anak kecil udah pada berisik main di kolam renang. So productive. And to top that, mikrofon aku itu rusak, jadi aku nggak tahu gimana kualitas suara di video ini. I'm sorry about that. Aku tuh kalau pagi nggak bisa makan karena selalu mual-mual gitu, jadi hampir setiap pagi aku pasti minumnya smoothies aja. Selanjutnya kita ke mata dulu. Aku mau pakai concealer dulu. Ini dari Focallure Full Coverage Concealer yang shade-nya 02 Light Cream, sama ditemplokin pakai jari. Terus di blend pakai brush. This is not a tutorial exactly. Jadi kayak aku nggak perlu jelasinnya aku pakai apa. Ya kalian kalau lagi mau dandan, lagi mau pergi malam tahun baruan, bisa dandan bareng sama aku. Tapi pakai produk-produk yang kalian punya aja biar nggak repot. Kita bakalan set concealernya pakai loose powder aja. Loose powdernya aku pakai dari Coty Airspun. Terus di tap-tapan aja. Ini adalah ketiga kalinya aku coba buat video ini, makanya ini agak telat uploadnya. Harusnya setiap hari Selasa aku upload kan, cuma kemarin itu, jadi aku kan tiap bikin video itu aku pakai handphone ya. Dan 2 kali sebelumnya itu pas aku lagi bikin video, nggak tahu kenapa HP aku tuh bertingkah terus gitu loh, kayak tiba-tiba overheat sampai keluar gambar temperatur gitu dan nggak bisa dipakai. Itu mengganggu banget kan, tapi ya udah aku jalani aja gitu kan demi konsistensi membuat konten. Terus udah gitu, satu ketika nih aku udah berapa kali stop. Satu kali stop terakhir ini kayak udah lama banget gitu loh dan belum ready. Dan ketika akhirnya udah ready, aku lupa tuh aku tadi terakhir ngomong apa. Akhirnya aku lihat dulu kan videonya yang terakhir, footage terakhir itu aku ngomong apa. Dan begitu aku play, ternyata itu adalah slow motion beb. Dan itu hampir semua video yang aku buat tadi sebelumnya gitu. Jadi kan karena aku pakai handphone dan handphonenya itu madep belakang kan, aku pakai kamera belakang, jadi buat aku klik tombol recordnya itu tuh agak susah. Dan aku waktu itu juga gak ada monitor, nah aku udah bete banget, aku udah gak mood lagi bikin video. Besokannya aku bikin lagi kayak gitu lagi, dan ini adalah percobaan ketiga aku. Kalau ini masih nggak bisa juga, aku udah nggak tahu lagi aku harus gimana deh. I really need to buy a new camera. But anyway, kita lanjut ya. Aku mau pakai paletnya Focallure aja deh yang Twilight biar kalian pada punya juga. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa sih. Kalian tuh pada nonton Layangan Putus nggak sih? Aku tuh lagi nontonin Layangan Putus ya. Dan ternyata dulu aku udah pernah baca cerita aslinya juga dari si Momi ASF itu. Karena dulu kan sempat viral banget kan. Itu sekitar tahun 2019. Dan waktu itu kondisinya aku juga lagi diselingkuhi dengan pasangan aku pada saat itu gitu. Nggak perlu tahu lah yang mana. Terus jadinya aku ada emotional attachment gitu sama ceritanya, dan sekarang dibikin series dan itu sedih banget. Oh iya, aku pakai shade yang ini nih, yang oranye. Ini nggak bakat banget jadi beauty vlogger. Nah udah gitu, sekarang tuh aku nontonin banget dan itu sangat-sangat triggering banget buat aku.
Kayak aku nonton itu pasti selalu marah-marah, selalu kebawa emosi, kadang sampai asam lambung aku naik. Kayak aduh gila banget sih. Aku tahu sih kalau yang di film itu tuh cuma sekedar acting gitu, tapi tetap aja aku kesel aja gitu bawaannya. Rasanya tuh aku pengen teriakin gitu, kayak Anya kau nih ngapa Anya, kenapa kayak gitu, kok cantik itu cari laki sendiri, jangan laki orang kau ambil. Kesal kali aku. Ini agak spoiler dikit sih ya, kalau kalian belum nonton skip aja bagian ini. Tapi bagian yang paling bikin aku sedih banget adalah si Aris, si Reza Rahadiannya bawa si selingkuhannya, si Lydia atau Anya Geraldine itu ke apa nama kotanya? Kapokadia, I don't know. Dan itu adalah tempat impiannya si istri sahnya, dan itu sedih banget. Maksudnya apa coba, bukannya ngajak istrinya ke sana, dia malah bawa selingkuhannya. Nah, tapi kalau di cerita aslinya ternyata pada saat itu terjadi, waktu si suaminya itu ke kota itu sama si selingkuhannya, ternyata dia itu keadaannya udah nikah siri. Cuma kan itu kan gak disetujui sama istri pertamanya ya, dan aku nggak ngerti sih hukumnya kayak gimana. Tapi bukannya nggak boleh ya kalau laki-laki itu nikah lagi untuk yang kedua kalinya, tapi nggak ada persetujuan dari istri pertama gitu. Itu kan jatuhnya kayak selingkuh aja, dan aduh jahat banget ya Tuhan. Transition colornya udah, sekarang kita akan mendalami ilmu hitam. Nggak deng, mendalami si warna transitionnya itu dengan warna apa ya, aku tuh nggak tahu aku mau buat apa sebenarnya. Sini aja deh, si Rose Valley ini yang agak-agak mana ungu ini. Terus aku pakai di sepertiga bagian luar mata aja. Terus ya ada lagi nih yang bikin gue stres, astagfirullahaladzim. Si itu loh, papanya almarhum artis yang baru meninggal itu, kayak aduh gila kali ya. Gue tuh kalau nonton video itu astagfirullah, video itu kalau ngeliat pemberitaan dia itu, kayak kok bisa sih orang tua kayak gitu loh. Kenapa bisa kayak gitu Pak? Coba diobrolin deh sama psikiater. Dulu anaknya ada dijadiin sapi perah kan katanya, terus sekarang anaknya udah nggak ada, warisannya diperebutin, terus sama keluarga besannya, keluarga si almarhum suaminya, dia juga nggak akur gitu. Kayak so frustrating. Itu adalah sebuah bukti nyata bahwa toxic parents itu memang ada gitu. Dan aku sebel banget kalau ada orang-orang yang bilang gak ada yang namanya toxic parents gitu ya. Kalau lo dibesarkan dalam keluarga atau dengan orang tua yang gak toxic, well good for you. Tapi ketika lo bilang kayak gitu, gak ada yang namanya toxic parents, lo berarti gak menganggap apa yang dirasakan orang yang mengalami itu tuh real gitu. Lo seolah-olah mengatakan perasaannya dia itu tuh gak valid, padahal memang ada gitu orang-orang yang toksik kayak gitu ke anaknya. Oh iya, aku tuh sekarang lagi suka pakai eyeshadow di kayak sepertiga bagian luar mata aja gitu loh, nggak dibawa ke tengah. Jadinya kayak lebih foxy kalau istilah tren sekarang, cuma ya nggak foxy amat juga gitu loh. Kayak foxy tapi lebih subtle. Does that make sense? Mata aku kan eye socketnya tuh dalam banget ya. Nih si tulang alis aku kan nonjol banget gitu, and I really hate that. Kayak terlalu prominent gitu, dan pakai eyeshadow tuh jadinya susah gitu, mesti diakalin. And I was thinking about getting a facial feminization surgery. Cuma kan biayanya memang nggak murah juga ya, dan sekarang budgetnya juga belum ada untuk kesana. Tapi aku pengen banget deh, aku pengen menghilangkan beberapa bagian dari muka aku gitu. Aduh, boleh diem dulu nggak sih di bawah? Jadi sebenarnya kalau ditanya resolusi aku apa tahun 2022, aku tuh udah nggak pernah buat resolusi lagi ya sebenarnya, karena ketika itu nggak kesampaian, I always being too hard on myself, kayak nyalahin diri gitu, dan aku merasa itu nggak baik buat kesehatan mental aku. Jadi aku memutuskan kayak ya udah nggak usah bikin resolusi lah gitu, jalani aja apa yang ada. Cuma yang namanya harapan ya ada, kayak tadi si
facial feminization surgery itu gitu sih. Dan aku tuh pengennya aku bisa full time di YouTube aja gitu, karena aku lagi nggak minat untuk kerja kantoran sejujurnya. I don't know if it's the right decision, tapi itu yang sekarang ini aku lagi rasain. Aku lagi bosen banget sama kerja kantoran, dan kalau aku bisa full time di YouTube kan akan lebih menyenangkan ya. Aku punya kebebasan waktu, aku bisa bikin video kapan aja aku mau, aku juga punya waktu buat ngedit dan lain-lain sebagainya. Dan sebenarnya pasangan aku, Nathan, juga mensupport kalau aku kayak gitu. Cuma kan sekarang keadaannya juga masih belum settle ya kami ini di sini. Wait, I need some energy boost. Jadi ya coba dulu lah sampai beberapa waktu, kalau memang memungkinkan aku full time di YouTube aja, ya aku bakalan full time di YouTube aja. Nggak tahu juga nih kalau menurut dari kalian gimana? Apakah kalian bakal support aku? Karena aku melihatnya viewers YouTube aku kan juga nggak segitunya ya. Kayak cuma sedikit gitu yang mengapresiasi konten aku. I don't know. Apakah karena konten aku basicnya adalah edukasi, atau karena aku kebanyakan bahas soal transgender dan LGBT community. Jadi kalau misalkan kalian pun nggak support dan nanti yang nggak ada yang nonton video aku, ngapain juga aku full time di YouTube ya kan? Gitar jreng. Aku pengen gelapin sedikit sih matanya nih bagian luar, tapi kayaknya nggak usah ya, masih pagi juga. Nah, biasanya bagian depannya ini aku isi pakai warna putih ini yang di ujung, di palet ini. Kalau kalian mau pakai warna-warna shimmer juga boleh banget, but I prefer, I don't know, mungkin aku bakal tambahin sedikit highlighter aja kali ya. Just a little bit. Aku pakai dari City Color, nggak usah diliatin ya, udah jelek banget tempatnya. Terus aku pakai yang warnanya putih juga. Terus di blend lagi biar ada gradasi dari warna si putih ini ke warna sebelahnya. Matanya segitu dulu. Sekarang aku mau lanjut ke muka. Aku mau pakai primer dulu, tapi aku mau pakai moisturizer dulu. Terus buat primernya aku bakal pakai dari Maybelline yang Baby Skin Pore Eraser. Jadi gitu, harapan aku di 2022 adalah aku pengen bisa full time di YouTube. Dan aku pengen bisa facial feminization surgery. Menurut kalian tuh perlu gak sih aku facial feminization surgery? Perlu kan ya? Muka aku masih kayak laki banget gitu. Kayak hormon gak akan merubah bentuk muka secara drastis. Selanjutnya foundation aku mau pakai dari Fit Me, shade-nya 125. Ini yang matte and poreless. Biasanya aku pakai tuh kayak cuma 1,5 sampai 2 pump aja lah. Aku mau pakai sponge aja. Spongenya ini dari Jaquel. Sebenarnya not exactly my favorite sponge. Sponge yang paling aku suka itu dari Sponges sejauh ini, even better than the beauty blender. Tapi tadi aku baru sadar ternyata sponsenya jamuran, jadi aku buang. Terus di rumah cuma ada si sponsenya Jaquel ini. Ini kok di kamera kayak nggak berubah ya? Tambahin lagi gitu, aku tambahin lagi deh dikit. Udah lah ya? Udah belum sih? Udah lah ya? Ini tuh apa keterangan apa gimana ya? Kayak nggak ada bedanya gitu loh sama tadi belum pakai foundation. Emang gue aja yang jelek ya. Udah, selanjutnya aku mau pakai blush. Blush tuh biasanya aku pakai lipstick merah gitu. Ini lipsticknya dari Face Recipe. Warnanya LCN 110. Jadi langsung dicolek-colek dikit aja pakai blush. Aku lagi males banget pakai concealer, jadi ya udah lah ya, nggak usah. Aku tuh kemarin lihat berita ya, terus ada anak 14 tahun diculik, diperkosa, terus dijual, dijadiin PSK. Oh my god, it literally broke my heart. Kayak ngeliatnya patah hati banget aja gitu. Itu baru 14 tahun dijadiin PSK, dan yang beli, yang maksudnya yang bayar juga kayak nggak ada otaknya gitu. Itu anak 14 tahun, gila kali ya. Aku tuh ngeliat berita-berita dewasa ini tuh kayak banyak banget orang-orang sarap gitu. Kenapa sih lagi ngetren emangnya ya? Apa gimana?
Terus on a second thought, aku mau pakai concealer aja sedikit dari Makeover Power Stay. Makeover tuh Super Stay ya? Power Stay Total Cover Liquid Concealer. Shade-nya 02 Light to Medium. Serius deh, kalian tuh kalau punya anak, hati-hati banget. Karena sekarang zaman udah gila banget. Dimana-mana ada aja kasus yang aneh-aneh. Segala ketua pondok pesantren lah cabulin santri-santrinya, ya kan. By the way, aku mau ngeset under eye sama bagian yang tadi aku kasih concealer pakai bedak dari Makeover Power Stay lagi. Aku shade-nya kalau nggak salah N30, ya benar. Gitu, yang punya anak laki-laki coba dididik yang benar dari kecil buat menghargai perempuan segala macam usia, mau yang kecil mau yang gede, biar dia tuh ngerti kalau sama perempuan tuh nggak boleh kayak gitu, nggak boleh nggak cuma sama perempuan sih, sama laki-laki juga. Ya pokoknya begitulah ya kurang lebih. Aku mau set semua mukanya pakai loose powder lagi, Coty Airspun pakai brush yang gede banget ini dari Vocaloid. Kalau aku aja yang bukan siapa-siapa gitu ibaratnya, sakit hati banget ngeliatnya. Kebayang nggak perasaan orang tua tuh kayak gimana gitu, tahu anaknya kayak gituin orang, ya kan. Anak dia yang dia sayang-sayang di rumah dirawat baik-baik, terus sama orang kayak gituin, itu kan pasti ngancurin hatinya banget. Terus aku mau ngelanjutin bawah matanya tadi pakai warna yang si marun tadi yang buat di outer corner, sepertiga mata aja. Gitar satunya juga. Terus pakai brush yang tadi buat warna transisi, aku blend lagi pakai warna transisinya juga dan dibawa ke depan sedikit. Eyeshadow-nya udah selesai, sekarang aku mau pakai eyeliner sama bulu mata dulu and then I'll be right back. Oke, matanya udah selesai dan sekarang aku mau pakai lipstick. Aku nggak tahu kenapa aku lagi suka banget pakai lipstick warna merah, especially yang vampy gitu, yang gelap banget. Tapi si merah vampy itu kayaknya ada di kamar makeup aku dan aku males ngambil, jadi pakai yang ada aja. Ini Makeover Power Stay yang nomor B12 Feisty. Ini nggak terlalu dark, nggak terlalu gelap yang aku suka gitu. Tapi sejujurnya aku suka banget sama lipstick ini karena dia beneran power stay, dia nggak transfer. Kalau aku lagi keluar terus pakai masker tuh dia nggak belepotan kemana-mana gitu loh. Oke, makeupnya udah selesai. Ini merahnya jadi ya kayak gini bibirnya. Terus untuk rambut aku belum tahu aku mau diapain rambutnya. Jadi untuk sementara biarin gini dulu aja. Selamat tahun baruan buat semua yang nonton video aku. Komen di bawah kalau kalian punya ide-ide buat video-video selanjutnya. And until I see you guys again next time, stay gorgeous.